Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kalau Anda tipe orang yang suka serba cepat dan efisien, Anda pasti tahu persis betapa capeknya mengurus dokumen birokrasi kan? Nah, di paparan kita kali ini kita bakal membedah tuntas sebuah panduan, semacam cheat sheet langkah demi langkah, buat mempercepat legalisasi ijazah Anda untuk dipakai di luar negeri. Khususnya nih, untuk negara-negara Pasifik. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngalamin dokumen ditolak, terus tertunda sampai berminggu-minggu, cuma gara-gara kurang satu stempel kecil atau tanda tangan aja? Duh, bikin frustrasi banget kan? Oke, mari kita bedah masalah ini. Kita bakal petakan jalan keluar yang paling masuk akal dari labirin birokrasi ini, biar Anda nggak buang-buang waktu dan tenaga. Agenda kita hari ini cukup padat tapi langsung bisa dipraktekkan. Kita mulai dari labirin birokrasi, terus persenjataan wajib yang harus disiapkan, peta jalan legalisasi, titik pemeriksaan di Dignas, beberapa trik cepat, dan terakhir, jalan pintas utama. Panduan ini benar-benar dirancang buat menghemat waktu, uang, dan pastinya menghindarkan Anda dari sakit kepala. Oke, kita masuk ke bagian pertama, labirin birokrasi. Kenapa sih kita harus paham proses ini secara presisi? Ya, karena ada harga mahal yang harus dibayar kalau Anda sampai salah langkah. Terutama soal berapa lama waktu yang bakal terbuang sia-sia. Nah, kalau kita ngomongin waktu pemrosesan di berbagai negara Pasifik ini, bedanya bisa jauh banget loh. Untuk Samoa misalnya, mungkin cuma butuh 1-3 minggu. Cepat kan? Tapi coba bayangkan proses untuk Papua Nugini. Prosesnya itu bisa memakan waktu sampai 6 minggu dan biayanya bisa mencapai $150. Bayangin aja kalau Anda harus ngulang dari nol cuma karena ada satu dokumen yang keselip. Makanya, ngelakuin semuanya dengan benar sejak hari pertama itu hukumnya mutlak. Dan itu ngebawa kita ke bagian kedua, persenjataan wajib. Keluar rumah tanpa bawa dokumen yang tepat dan spesifik, wah, itu sama aja nyari masalah. Udah pasti bakal gagal deh prosesnya. Saya saranin banget Anda ingat atau catat daftar ini sekarang juga. Ini tuh fondasi dokumen yang nggak bisa ditawar sama sekali. Anda wajib banget bawa ijazah asli dan salinan yang udah dilegalisir kampus. Terus, transkrip nilai asli dan salinannya yang juga dilegalisir. Terjemahan resmi ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pastinya paspor yang masih berlaku. Kurang satu aja dari daftar ini, wah, Anda nggak bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan tolong ingat baik-baik satu angka krusial ini, 300. 300 DPI adalah resolusi minimum mutlak buat semua pindaian atau scan digital dokumen Anda. Jangan pernah anggap remeh soal ini ya. Kalau file Anda buram, kekecilan ukurannya karena dikompres, atau pakai tanda tangan digital yang nggak sah, dokumen itu bakal langsung ditolak tanpa ampun. Jadi pastikan kualitas scan Anda benar-benar sempurna. Oke, amunisi dokumen udah siap ya. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, peta jalan legalisasi. Ingat, proses ini tuh berjalan secara berurutan dan kronologis. Kalau Anda lewatin satu langkah aja atau ngacak urutannya, siap-siap aja, mulai lagi semuanya dari nol. Mari kita lihat gimana alur ini sebenarnya berjalan. Perjalanan Anda dimulai di hari pertama, yaitu ke kampus untuk verifikasi universitas. Terus, di hari ke-7, Anda baru bisa lanjut ke Dignas atau Kementerian Pendidikan. Di hari ke-14, dokumennya masuk ke Kementerian Luar Negeri. Dan baru deh sekitar minggu ke-4, dokumen Anda mendarat di Kedutaan Besar negara tujuan. Perlu dicatat nih, tahap verifikasi di Dignas aja biasanya bakal nguras waktu Anda selama 3-7 hari kerja penuh. Lumayan panjang kan? Nah, kita perbesar fokus kita di bagian keempat ini, titik pemeriksaan Dignas. Dari referensi yang ada, langkah di Kementerian Pendidikan ini tuh sering banget disorot sebagai rintangan yang lumayan bikin pusing dan cukup kompleks. Pas Anda sampai di Dignas, Anda bakal ngelewatin beberapa langkah mikro ini. Siapin dokumen, ajuin permohonan, nunggu verifikasi dari petugas, bayar biaya resmi yang biasanya antara Rp50.000 sampai Rp200.000, dan akhirnya ngambil ijazah yang udah dilegalisir. Tapi, perhatikan baik-baik langkah nomor 3, verifikasi petugas. Kalau berkas Anda nggak lengkap pas di titik ini, udah deh, seluruh roda prosesnya bakal langsung berhenti total saat itu juga. Ini nunjukin banget bedanya antara milih jalur yang ribet sama jalur yang cerdas. Ada satu kasus yang sering banget kejadian. Seorang mahasiswa pascasarjana lupa ngelegalisir transkrip nilainya sebelum maju ke Dignas. Hasilnya, dia terpaksa balik lagi ke kampus asalnya buat ngurusin transkrip itu, dan akhirnya kehilangan waktu berminggu-minggu. Coba bandingin kalau dokumen udah lengkap dari awal. Prosesnya bisa jalan mulus banget, cuma butuh 3-7 hari. Beda jauh kan? Mengingat antriannya bisa lumayan panjang, mari kita bahas bagian kelima, trik cepat atau speed hacks. Ini adalah tips-tips praktis yang kita ekstrak langsung dari sumbernya, khusus buat bantu Anda menghindari jebakan waktu. Jadi intinya segini,
Persiapan yang ekstra matang itu satu-satunya cara biar Anda nggak perlu berdiri ngantri 2 kali di tempat yang sama. Datanglah lebih pagi sebelum jam operasional buka. Terus, teliti lagi, benar-benar double check semua isian formulir aplikasi Anda. Pertahankan resolusi scan dokumen di 300 dpi dengan ketat. Pastiin nggak ada dokumen asli yang lecek atau rusak. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, selalu simpan bukti tanda terima penyerahan berkas. Tanda terima itu ibarat nyawa buat dokumen Anda. Saya paham banget, ngikutin semua aturan birokrasi ini rasanya emang nguras tenaga dan pikiran. Makanya, mari kita lihat bagian ke-6, jalan pintas utama. Ini khusus buat Anda yang pengen ngelewatin semua keribetan tadi. Ada kutipan menarik nih dari sumber kita, untuk mempermudah pengurusan dokumen resmi, percayakan saja pada jasa legalisir yang berpengalaman dan terpercaya. Bener banget. Kalau Anda ngejar efisiensi, pakai jasa tenaga ahli profesional kayak PT Jangkar Global Groups, itu adalah solusi hemat waktu yang paling ampuh buat mastiin proses berjalan dengan 0 kesalahan. Anda benar-benar nggak perlu repot. Kunjungi aja jangkargroups.co.id hari ini juga untuk dapat layanan legalisasi dokumen yang cepat, aman, dan pastinya tanpa stres. Mereka udah punya pengalaman panjang dari tahun 2008 loh. Jadi ini benar-benar jalur cepat buat mastiin semua urusan birokrasi Anda, mulai dari Diknas, Kementerian Luar Negeri, sampai kedutaan negara-negara Pasifik bisa beres tanpa kendala sama sekali. Karena pada akhirnya, waktu Anda itu jauh lebih berharga daripada dipakai buat berdiri berjam-jam di ruang tunggu birokrasi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap buat berhenti ngantre dan mulai benar-benar fokus nyiapin petualangan besar Anda selanjutnya di luar negeri? Dengan panduan ini di tangan Anda udah punya bekal lengkap buat ngambil langkah yang lebih cerdas. Teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.